Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Direktur PGP Angkatan 8 Kabupaten Bekasi dari SMA 8 Tambun Selatan. Di sini saya akan memberikan paparan tentang refleksi kegiatan pendampingan individu 3, di mana 360 derajat pada kegiatan CGP Angkatan 8 Kabupaten Bekasi. Piringan pembinaan diri ketiga ini pada kegiatan ini mendapatkan jadwal tentang masih berada pada ruangan learning manager system, yaitu ruangan kontraburasi pengerjaan dan ruangan kontraburasi presentasi, refleksi, terbimbing, dan demonstrasi kontekstual. Semuanya masih berhubungan dengan kegiatan sebelumnya, yang ini telah dilakukan saya sebagai calon penggerak, yaitu kegiatan 360 derajat dari materi modul 1.3 daya positif, 1.4 pembelajaran berdepresi, dan 2.2 sosial dan emosional. Apa yang saya alami dan saya rasakan dalam kegiatan ini, pendampingan individu 3, pada bagian ini saya melakukan kegiatan diskusi dengan Bapak Munabi terkait beliau adalah PP saya yang selama ini membantu dan mengarahkan saya sehingga saya lebih paham dan mengerti, dan disepakati oleh fasilitator Ibu Rika Utapiana Tamara MSI. Topik diskusi ini yang dibahas yaitu menjawab beberapa pertanyaan seperti apa yang harus saya lakukan guru membangun budaya positif di sekolah, kemudian bagaimana cara guru menjalin hubungan dengan murid untuk membangun budaya positif di sekolah, serta prakarsa perubahan terkait isi CGP. Setelah kami menemukan dan menyepakati bahwa dari pertanyaan tersebut saya menyampaikan telah melakukan kegiatan yang berpusat pada murid, telah melakukan kegiatan positif di sekolah, dan melakukan paparan kepada rekan sejawat tentang kerja panduan interaksi guru dan murid dalam pembangunan budaya positif di sekolah, dengan tujuan menggerakkan guru-guru bergerak sebagai pioner. Dalam kegiatan ini saya telah melakukan serta saya menyampaikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensi di kelas. Dalam kegiatan terbimbing, kami melakukan refleksi mengenai pemahaman tentang budaya positif di sekolah yang berpihak kepada murid, serta rencana penerapan budaya positif di kelas masing-masing. Refleksi yang kami lakukan terkait kelemahan saya dalam menerapkan budaya ini di sekolah dan di kelas sudah dipaparkan oleh teman, baik dalam pemaparan umpan balik dari kepala sekolah, rekan guru, siswa, serta bermanfaat bagi saya untuk bertimbang ke depan. Adapun hal yang tidak perlu dilakukan oleh saya sebagai calon guru program adalah dinyatakan sudah bagus dilaksanakan dan dilanjutkan. Sedangkan hal yang perlu diteruskan dijalankan adalah guru diharap untuk berpartisipasi baik dari apa yang didapat dalam pendidikan calon guru program. Tanggapan yang dialami perlu bantuan dan dukungan pihak lain jika program yang akan dilaksanakan berimbas terhadap suatu sistem atau sekolah. Adapun yang cukup lama untuk mengenal hal baru dan objek ketika akan membiasakan budaya positif, terkadang sedikit bisa ada salah satu guru yang tidak sepakat. Ini membuat membiasakan budaya positif di sekolah menjadi terhambat. Tetap saja saya laksanakan karena tanggung jawab saya, sehingga pada akhirnya akan ada yang tergerak dan tersadar bahwa membiasakan budaya positif baik untuk meningkatkan kondusif di sekolah. Apa perubahan yang akan saya lakukan untuk dapat menerapkan budaya positif di sekolah atau di kelas? Kegiatan menyambut siswa di pagi hari, membiasakan budaya senyum, sapa, santun, baik di dalam maupun di luar sekolah. Memposisikan diri sebagai guru, teman, dan orang tua sebagai peserta. Menerapkan disiplin positif yang agar menjadi peserta didik pribadi yang penuh hormat dan bertanggung jawab. Apa langkah pertama yang ingin saya lakukan dalam menerapkan budaya positif di sekolah atau di kelas? Membuat kesepakatan kelas sebagai bentuk kepedulian dan penghargaan terhadap perkembangan intelektual, sosial, emosi, dan spiritual peserta didik dengan dilibatkan dalam pembuatan
pembuatan kesepakatan kelas. Mendiferensiasikan dengan membuat pertanyaan penentu arah perubahan yang kita inginkan, mengambil pelajaran dari pengalaman individu atau kelompok lain dalam menerapkan budaya positif dengan membuat peta kondisi budaya positif. Koordinasi dengan seluruh elemen sekolah merupakan minat izin kepala sekolah terkait penerapan budaya positif yang akan dijalankan. Secara pribadi, saya akan terus konsisten dalam memberikan teladan pada peserta didik untuk membiasakan budaya positif, kebiasaan diri untuk terus melakukan pengembangan diri dan merupakan pengembangan mewujudkan budaya positif di sekolah. Siapa saja yang dapat saya libatkan dan peran membentuk budaya positif sekolah, seluruh pemangku kepentingan sekolah, meliputi guru, pembina eskul, pejabat, dan proses diskusi memiliki peran masing-masing dalam pembentukan budaya positif. Langkah awal yang membuat teladan baru dilakukan kepada peserta didik. Kami membuat kesepakatan kelas sebagai langkah awal dalam membuat budaya positif yang berpihak kepada murid dengan menerapkan landasan budaya positif. Jadi dalam kegiatan pendampingan individu 3 ini saya telah menyampaikan pengembangan pembelajaran sesuai dengan visi bersama melalui pembelajaran yang menumbuhkan kembangkan kreatif murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berdiferensiasi, kegiatan prakarsa perubahan, dan modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosi. Dengan kegiatan yang telah dilakukan selama ini meyakinkan dan membuat saya tahu dalam berperan aktif memahami pengendalian diri dan emosi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.